Malam di Nusantara tidak pernah benar-benar sunyi, terutama ketika angin membawa aroma manis yang memuakan dari kelopak bunga Kamboja yang jatuh di atas tanah makam yang lembab. Di bawah naungan pohon-pohon tua dengan dahan yang meliuk seperti jemari yang memohon ampun, sosok berbaju putih dengan rambut legam yang menyapu tanah seringkali dilaporkan menampakkan diri. Sebuah entitas yang kita kenal sebagai kuntilanak. Keberadaannya bukan sekedar isapan jempol atau dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah manifestasi dari trauma kolektif dan sejarah kelam yang tertanam jauh di dalam tanah pemakaman di seluruh penjuru Indonesia. Mengapa pohon Kamboja yang di tempat lain dianggap sebagai simbol kecantikan, di sini justru menjadi singgahsana bagi roh yang mendamba dendam? Fenomena ini menciptakan suasana mencekam di mana batas antara botani dan okultisme menjadi kabur, menyisakan pertanyaan retoris bagi siapa saja yang berani melintas di dekat gerbang makam saat tengah malam. Apakah keharuman yang Anda hirup adalah wangi bunga? Ataukah itu cara sang entitas menandai mangsanya sebelum tawa melengking itu memecah kesunyian? Menelusuri akar sejarahnya, kita harus kembali ke tahun 1771 di belantara Kalimantan Barat ketika Syarif Abdurrahman Al-Qadri memimpin sebuah ekspedisi besar menyusuri Sungai Kapuas untuk mendirikan sebuah pemukiman baru yang kelak menjadi kota Pontianak. Catatan sejarah menyebutkan bahwa rombongan Sultan pertama ini diganggu oleh suara-suara mengerikan dan penampakan roh perempuan yang menghuni hutan di persimpangan Sungai Landak dan Sungai Kapuas Kecil. Untuk mengusir apa yang mereka sebut sebagai Puntianak atau perempuan mati beranak, Sultan memerintahkan pasukannya untuk menembakkan meriam ke arah hutan yang lebat. Sebuah tindakan yang secara simbolis menandai penaklukan manusia atas alam gaib yang liar. Secara etimologis, istilah kuntilanak atau Pontianak berakar dari tragedi tingkat kematian ibu yang sangat tinggi pada era kolonial dan prakolonial, di mana kurangnya fasilitas medis membuat banyak wanita meninggal saat melahirkan. Arwah mereka yang tidak tenang ini kemudian diyakini bersemayam di tempat-tempat sunyi, mencari bayi yang tidak sempat mereka timang, atau pria yang mereka anggap sebagai penyebab penderitaan mereka, menciptakan sebuah narasi mistis yang lahir dari duka mendalam yang tak tersembuhkan oleh waktu. Eskalasi mitos ini semakin diperkuat dengan kehadiran pohon Kamboja atau Plumeria, yang secara ironis bukan merupakan tanaman asli Nusantara, melainkan dibawa oleh bangsa Portugis dan Belanda dari Amerika Tengah pada abad ke-17. Secara botani, pohon ini memiliki karakteristik unik yang membuatnya menjadi penghuni ideal di pemakaman. Strukturnya membutuhkan sinar matahari langsung yang melimpah, yang hanya tersedia di area terbuka seperti tanah makam. Sementara akarnya yang tidak merusak fondasi bangunan sangat cocok untuk tumbuh di sela-sela nisan tanpa mengganggu jasad di bawahnya. Namun, bagi masyarakat lokal, Kamboja memiliki makna yang jauh lebih gelap karena kemampuannya untuk menjatuhkan bunga dalam kondisi segar dan tetap wangi meski telah terpisah dari dahan. Seolah-olah pohon tersebut terus memberikan persembahan bagi arwah di bawahnya. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat dari dekade ke dekade mulai mengaitkan dahan Kamboja yang bengkok dan mengeluarkan getah putih seperti susu sebagai tempat peristirahatan favorit kuntilanak, di mana ia duduk menunggu mangsa sambil menyisir rambutnya yang panjang, menjadikan pohon ini sebagai jembatan antara dunia fisik dan dimensi astral yang penuh teror. Salah satu tragedi ikonik yang memperkuat sejarah kelam ini terjadi pada masa pendudukan Jepang hingga awal kemerdekaan, di mana banyak laporan mengenai kuntilanak merah. Sosok yang diyakini sebagai wanita yang meninggal dengan cara yang sangat keji atau penuh amarah. Di beberapa lokasi seperti terowongan Casablanca di Jakarta,
atau pemakaman tua di pinggiran kota. Kesaksian tentang kemunculan sosok ini selalu diikuti oleh aroma Kamboja yang mendadak tajam dan suhu udara yang turun drastis secara tidak wajar. Ada sebuah catatan lisan dari tahun 1950-an tentang seorang penjaga makam di Jawa Tengah yang menemukan seorang wanita berpakaian putih duduk di atas dahan Kamboja tertua di pemakaman tersebut. Wanita itu tidak memiliki wajah, hanya lubang besar di punggungnya yang memperlihatkan organ dalam yang membusuk, sebuah ciri khas yang dalam mitologi lokal melambangkan kekosongan jiwa setelah kematian yang tragis. Kejadian-kejadian seperti ini seringkali berakhir dengan kecelakaan fatal bagi mereka yang melihatnya atau gangguan mental permanen, membuktikan bahwa teror ini bukan hanya sekedar bayangan, melainkan sebuah peringatan nyata tentang adanya energi yang terperangkap di antara nisan dan akar Kamboja. Kesimpulan dari fenomena yang tak pernah berakhir ini membawa kita pada teori bahwa kuntilanak dan pohon Kamboja adalah simbol dari siklus kehidupan dan kematian yang tidak sempurna di Nusantara. Teror ini terus bertahan karena masyarakat kita masih memegang teguh penghormatan sekaligus ketakutan terhadap leluhur dan mereka yang mati dalam kondisi tidak wajar. Pohon Kamboja bertindak sebagai antena atau penguat bagi energi sisa dari jiwa-jiwa yang belum selesai dengan urusan duniawinya. Sementara mitos kuntilanak berfungsi sebagai pengingat moral tentang kerentanan hidup seorang wanita dan konsekuensi dari tindakan yang melanggar kodrat alam. Mengapa teror ini tidak pernah berakhir? Mungkin karena selama masih ada duka yang tak terucap, dan selama Kamboja masih menaburkan bunganya di atas tanah makam, kuntilanak akan selalu menemukan jalan untuk kembali mengingatkan kita bahwa sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya bersembunyi di balik aroma bunga yang harum dan bayang-bayang dahan yang meliuk di bawah sinar rembulan. Apakah Anda masih berani menghirup dalam-dalam wangi Kamboja di tengah malam nanti? Ataukah Anda akan menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang memperhatikan Anda dari balik batang pohon yang pucat itu? Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.